Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di rumah. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari KPNR 56, Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada malam hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan renungan firman Tuhan serta menaikkan beberapa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 214, Kasihnya Tuhan Allah, bait 1 dan 2. Kasih Allah tak terbilang, sungguh mulia, tak terduga, melebihi tinggi bintang, dan maut pun dikalahkan. Manusia telah berdosa, Allah beri putranya yang tersesat, dicarinya dosa diampuni. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Walaulah
setiap orang penulisnya melukiskan kasih Allah yang maha mulia. Langit tak dapat mengisah akan kasih Allah. Oh, kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menaikkan pujian Jiwaku Terbuka. Hadapanmu Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan hadapanmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk saat ini yang akan kami pergunakan untuk kami boleh merenungi bagian daripada firman-Mu, di mana kami akan merenungi kembali renungan dari kitab Ayub, melanjutkan dari perenungan kami pada minggu-minggu sebelumnya. Dan pada saat ini bagian yang akan kami renungi masih dalam Ayub pasal yang ke-31. Dan biarlah Tuhan yang memberkati perenungan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Saudara, kita akan membaca dan merenungi firman Tuhan, melanjutkan seri perenungan kitab Ayub. Dan pada malam hari ini kita akan membaca dari Ayub pasal yang ke-31 ayat ke-24 sampai 30. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak dan Saudara,
Seperti layaknya atau biasanya dalam sebuah persidangan, kalau kita menyaksikan sebuah persidangan dalam suatu pengadilan, itu biasanya pada awalnya ada jaksa atau tim jaksa yang membacakan tuntutan kepada terdakwa, membeberkan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa dan mengancamnya dengan hukuman. Dan setelah itu biasanya hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa atau yang tertuduh untuk melakukan pembelaan yang biasanya disebut pledoi, di mana sang terdakwa ini akan membela dirinya di hadapan pengadilan itu, di dalam pengadilan itu. Dan pasal 31 ini seperti mirip-mirip dengan pengadilan gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Ayub ya seperti halnya jaksa-jaksa yang menuntut, membeberkan, menuduh kesalahan Ayub, dan Ayub sebagai terdakwanya. Dan di pasal 31-nya ini adalah merupakan pembelaan diri dari Ayub akan dosa-dosa yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya. Meskipun dalam pasal-pasal sebelumnya Ayub juga pernah membela dirinya. Tetapi di dalam pasal 31 ini Ayub lebih menegaskan untuk membela dirinya dengan disertai sumpah. Dan dalam pembelaan dirinya Ayub menegaskan integritas hidupnya yang menerapkan nilai-nilai rohani, moral, serta tanggung jawab sosialnya. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Ayub, di ayat pertama yang kita baca, masakan aku memperhatikan anak darah. Ya, dikatakan bahwa yang pertama itu Ayub menjaga matanya agar dia tidak terpikat kepada hal-hal atau tidak memperhatikan hal-hal yang dapat menggoda imannya. Dia menjaga matanya. Terus yang kedua, dia juga menjaga hatinya. Ayub baik, dia murah hati, dia berbelas kasihan, dia memperhatikan, menolong anak-anak yatim, para janda-janda, dan bahkan juga kepada budak-budaknya. Dan ia tidak berbuat curang atau melakukan tipu daya. Dan yang ketiga, Ayub juga menjaga hawa nafsunya, hawa nafsu pikirannya. Ia tidak selingkuh, ia tidak tertarik pada perempuan lain atau berbuat mesum. Ia bersih dari perzinahan. Dan hal yang keempat yang ada pada bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Ayub juga menjaga imannya. Itu di ayat ke-24 sampai ke-28. Di mana Ayub menegaskan kesetiaan imannya kepada Allah. Ia mewaspadai secara ketat agar tidak ada sesembahan lain selain Allah. Di ayat 24 sampai 25, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Ayub tidak menjadikan harta duniawi sebagai prioritas yang utama. Ia tidak silau akan emas ataupun kencana. Ia tidak bermegah atas kekayaan. Dan ia tidak menjadi hamba uang. Dan di ayat ke-26 sampai ke-28, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Nah, selain Ayub
tidak memberhalakan hal duniawi. Dia pun tidak tertarik untuk menjadikan benda-benda ciptaan Allah sebagai sesembahan. Yang pada zaman itu kita tahu banyak orang yang menyembah kepada benda-benda atau berhala, ataupun menyembah kepada hal-hal yang dianggap mempunyai kekuatan gitu ya. Misalkan memandang matahari gitu, dia menyembah dewa matahari ataupun dewa bulan mungkin gitu. Ayub sadar bahwa menduakan Allah adalah kejahatan yang keji di mata Allah. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Kita tahu bunyi hukum Taurat yang pertama diletakkan pada posisi pertama, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Ataupun kita sering diingatkan dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu, kita diperdengarkan akan hukum Tuhan yang utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu artinya kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang prioritas utama. Kekayaan, jabatan, karir dapat menjadi berhala-berhala di masa kini. Dan seringkali orang menjadikannya sebagai yang utama. Dan untuk itu jangan mengabaikan ibadah-ibadah kita hanya untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan cuan kalau istilah sekarang gitu ya. Jangan mengabaikan rasa takut akan Tuhan demi karir ataupun jabatan ataupun demi kesenangan-kesenangan kita. Dan contoh lain yang kadangkala kita para orang tua kurang menyadarinya, bahwa ketika anak kita akan ujian atau ulangan gitu, maka kita lebih mementingkan anak kita itu untuk belajar daripada beribadah. Nak, kamu akan ujian. Kamu harus belajar dulu ya. Nggak usah datang ke gereja, nggak usah ibadah dulu. Kamu konsen aja belajar. Nah, secara sadar atau tidak sadar, kita sudah mengajarkan sesuatu yang salah untuk anak kita. Kita mengajarkan anak kita bahwa Tuhan bukanlah prioritas yang utama, tapi lebih kepintaran itu sebagai yang diprioritaskan lebih daripada ibadah ataupun hal-hal kepada Tuhan. Padahal mungkin kalau kita sadari bahwa ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu itu paling cuma 1 atau 2 jam gitu, paling lama 2 jam. Dan kalau anak-anak kita suruh belajar di rumah, ya memang sih mungkin dia belajar gitu ya, belajar 2 jam, tapi kebanyakan mungkin sisanya 3 jam, 4 jam dia main game online. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk hal ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sang pemilik kehidupan, Dia yang memberikan kekayaan, jabatan, ataupun kepintaran sesuai dengan ukurannya, ukuran Dia. Dan Dia juga yang dapat mengambilnya dari kita. Dan hal selanjutnya, hal yang kelima di ayat 29 dan 30. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Di 2 ayat ini, Ayub selain menjaga hatinya untuk tidak dendam kepada pembencinya,
dan ia juga menjaga lisannya atau menjaga mulutnya. Ayub tidak bersumpah serapah kepada para pembencinya. Firman Tuhan juga mengajarkan, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan juga teladan kasih yang begitu besar yang diberikan, dicontohkan oleh Yesus Kristus. Ketika ia berada di kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa untuk orang-orang yang telah menganiayanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus telah meneladankan cinta kasih yang luar biasa. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah syair lagu. Lagu ini saya hafal lagunya, dan dulu sering saya nyanyikan bersama teman-teman pada waktu masa-masa sekolah saya. Syair lagu ini kebetulan juga, atau mungkin tidak, kira-kira 2 minggu yang lalu, sekitar 2 mingguan yang lalu, seorang teman menyetel lagu ini dan saya mendengarnya. Dan kalau saya biasanya mendengar atau menyanyikan lagu ini sebelumnya, saya kurang begitu memperhatikan syair lagu ini. Tapi entah kenapa pada waktu sekitar 2 mingguan lalu tuh teman saya menyetel lagu ini, saya memperhatikan syair lagu ini. Jadi cukup bermakna. Dan entah kebetulan atau tidak, keesokan harinya Pak Yusak juga mau posting lagu ini di WA grup majelis. Syair lagu ini berbunyi penggalannya seperti ini. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar mereka sepanjang hari. Ayub telah menetapkan standar-standar rohani dalam hidupnya. Dia menerapkan cinta kasih kepada Allah dengan menjaga, memelihara imannya. Dan cinta kasih kepada sesama, bahkan pembencinya, dengan menjaga hati dan juga lisannya. Kita pun telah dianugerahi oleh Allah cinta kasih oleh Tuhan. Biarlah cinta itu terus kita sirami, agar terus bertumbuh, merekah sepanjang hidup kita. Cinta kepada Tuhan dengan menjaga iman kita, dan juga cinta kepada sesama, bahkan kepada pembenci kita. Sekalipun dengan semakin kita mencintai Tuhan dan sesama, semakin pula kita akan mengerti dan menyelami arti kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Yang pertama-tama kita mau berdoa dan bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih yang tanpa batas bagi kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan banyak memberikan apa yang kita perlukan di dalam menjalani hari-hari kami. Dalam setiap aktivitas kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Dengan setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, atas kebaikan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk GKJH Pusat maupun POS
kita mau berdoa untuk majelis, BP bagian, dan rohaniwan, serta pertumbuhan iman jemaat kita. Kita juga mau berdoa untuk sekolah minggu dan remuda. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk majelis dan rohaniwan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai hari-hari mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan mereka. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, baik di GKJH Pusat maupun POS. Kami juga berdoa untuk BP-BP bagian ya Bapa. Terima kasih kalau mereka sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan terus Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, setia di dalam pelayanan. Berkomitmen dalam kemajuan gereja-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan yang menolong di dalam setiap mengambil keputusan-keputusan dan solusi-solusi yang terbaik bagi kemajuan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, setia di dalam setiap perkara dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Demikian juga untuk sekolah minggu dan remuda. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap taat dan setia di dalam ibadah dan tetap rajin berdoa, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu baik di GKJH Pusat maupun POS, dan kita juga mau berdoa untuk lansia. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi pergumulan jemaat-Mu baik di dalam pekerjaan, usaha, studi, dan pergumulan keluarga dan kesehatan ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap persoalan. Tuhan yang menolong. Kami juga mau berdoa bagi para lansia. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi hari-hari mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu saja ya Bapak. Dan biarlah mereka boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berikan mereka hati yang terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan dan berharap kepada Engkau saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan yang keempat, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemimpin RI, untuk stabilitas ekonomi dan keamanan serta penanganan COVID. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat membangun negara ini dengan baik, dan bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan terus berikan kesehatan untuk bangsa ini. Apalagi kembalinya mewabah kasus Omikron ini dan yang penularannya jauh lebih cepat. Dan kiranya Tuhan yang menolong pemerintah dalam pencegahannya. Kiranya seluruh rakyat bisa bekerja sama untuk tetap melakukan protokol kesehatan setiap hari dimanapun mereka berada. Dan untuk vaksin yang ketiga yang sudah berjalan, biarlah boleh berlangsung dengan baik, dan semoga melalui vaksin-vaksin yang diberikan bisa menolong di dalam pencegahan COVID ini, dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih, untuk guru-guru, dan untuk para donatur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, dan untuk proses belajar
yang berlangsung secara online pada saat ini. Kami mendoakan untuk anak-anak, kiranya anak-anak mempunyai gairah di dalam belajar dan mau mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kiranya kami juga mau berdoa untuk orang tua murid, kiranya mereka boleh mendukung, membimbing anak-anak mereka di dalam belajar agar mereka boleh belajar dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru yang sudah setia di dalam mengajar, pelihara dan berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengajar, berkreativitas. Biarlah Tuhan yang memampukan. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua asuh dan para donatur yang sudah setia mengambil bagian di dalam memberikan dananya untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, dan Tuhan yang terus memimpin hari-hari mereka ya Bapa. Terima kasih, kami mau menyerahkan PAUD Cahaya Kasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.